Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak cintai. Di tahun ajaran kali ini ya, Bapak mengajar mapel PPKN untuk kelas 8. Perlu kalian ketahui, KKM mapel PPKN itu 75. Jadi Bapak mengharapkan sekali ya kalian belajar lebih giat dan semangat walaupun kalian berada di rumah ya. Supaya apa? Supaya KKM mapel PPKN tercapai. Oke, kita langsung saja ke materi bab pertama mengenai tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Kedudukan Pancasila ini ada 5. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Dan yang keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Di Pancasila ya, ini merupakan landasan yang ideal ya, yang berisikan 5 sila, yang dimana sila satu dengan sila yang lain saling berkaitan, saling mendukung satu sama lain, saling bersinambung sehingga menjadi kuat ya, yaitu Pancasila. Dasar negara ya, merupakan landasan kehidupan negara. Selain itu ya, sebagai pedoman hidup negara yang mencangkup nilai, tujuan, dan norma bernegara, serta sebagai landasan ya, penyelenggaraan suatu negara. Bapak ambil contoh, ibaratnya sebuah bangunan dikatakan kuat atau kokoh ya, ini tergantung pondasi awalnya. Nah, sama ya dengan negara, dikatakan negara kuat, negara berkembang, negara maju ya, ini tergantung landasan negara atau ideologi negara ya, yaitu Pancasila. Ya, jadi Pancasila di negara kita ya, ini merupakan dasar ya atau ideologi ya, bangsa kita, sehingga Pancasila ini harga mati, tidak bisa dirubah. Jadi dasar negara ya, Pancasila ya, ini sebagai dasar negara yang harus bisa mewujudkan ya landasan bernegara yang di dalamnya ya berisi cita-cita, tujuan, dan norma beragama. Semua ini ya dalam rangka untuk mengatur kehidupan dalam penyelenggaraan negara. Dalam ideologi Pancasila ini ya, perlu kalian ketahui ya, dalam ideologi Pancasila ini mengatur ya hubungan warga negara dengan negara secara seimbang ya, tidak tumpang tindih, ini seimbang. Contoh hubungan agama dengan negara. Jadi negara kita bukan negara sekuler, yaitu negara yang memisahkan dengan agama. Agama benar-benar diakui di negara kita. Hubungan agama dengan negara ini ciri dari ideologi Pancasila. Agama erat dengan negara, jadi tidak terpisah
ya, negara memperhatikan kehidupan beragama seperti yang diatur pada pasal 29, ya, yaitu negara menjamin tiap warga negaranya untuk memeluk satu agama. Tetapi yang membedakan ideologi Pancasila dengan ideologi komunis dan ideologi liberal, ya. Jadi ideologi komunis dan ideologi liberal ini tiap warganya, ya, boleh tidak memeluk agama dan boleh memeluk agama lebih dari satu. Kalau di negara kita, ya, yang berdasarkan negara yang berideologi Pancasila, tiap warganya tidak diperbolehkan ateis, ya, yaitu tidak mengenal adanya Tuhan. Jadi bangsa Indonesia, ya, berlandaskan ideologi Pancasila, tidak dibolehkan tiap warganya tidak memiliki agama. Semua warga negaranya harus beragama, yakni memilih satu agama. Nah, itu perbedaan antara ideologi Pancasila dengan ideologi komunis dan liberal. Lanjut, kita ke karakteristik Pancasila. Karakteristik Pancasila ini ada 5, ya. Yang pertama, mengakui atau meyakini, ya, adanya Tuhan dan tidak mengenal ateis. Nah, jadi jelas semua warga negara Indonesia, ya, mengakui adanya Tuhan, yaitu kita wajib memiliki satu agama. Dan yang kedua, menghargai, ya, perbedaan sesama umat. Jelas, ya, yang namanya kita hidup di negara Indonesia, kita wajib, ya, menghormati perbedaan. Karena di Indonesia ini beraneka ragam, ya, Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kita tetap satu juga, ya, tetap bersatu. Terus yang ketiga, menjunjung tinggi persatuan bangsa. Jelas di Indonesia ini sila yang ketiga ini, ya, kita persatuan Indonesia. Kita harus menjunjung persatuan, ya. Tidak boleh, ya, pecah belah, kita harus bersatu, ya. Terus yang keempat, kehidupan bermasyarakat berdasarkan sistem demokrasi. Nah, di negara Indonesia ini sistemnya demokrasi, ya. Apa itu demokrasi? Demokrasi itu dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, ya. Terus yang kelima, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan, ya, ini semua warga negara Indonesia ini mendapatkan keadilan, ya, wajib, karena sudah dicantumkan di pasal, ya, itu di pasal 34, ya, fakir miskin, ya, dan orang tidak mampu dipelihara oleh negara, itu termasuk keadilan, ya. Terus untuk tugas minggu ini,